Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya tidak pernah situ, berarti nggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah Islam itu antara dua itu, ya agak terlalu lunak, nggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah, tenang terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawanya. Kalau Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat tetap normal. Tapi kalau saya wibawa mau pasar gue tasbih dulu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin lho. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Hanya tanya. Jadi uraanku itu amdan. Lho nek sampean asli. Asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya tuh kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tars. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal, itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu sakit inzal sepundi. Guys, betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula kuatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Penting kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Loh, ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah arah diambung kalau Saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu ya. Kok Aisyah serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso. Dadi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan mazahirul jalal.
Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku ya gojo-gojo kan ambek makhluk gojo. Ya buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rajul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus didudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu ora, wis ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wis wallahi. La as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seruwibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iki. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Setelah lama itu diadupno swarga njuk mlebu swarga, terus diadupno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Engkar warah di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sembok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsalih iku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawabe wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus dari pangeran, la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiha wa yasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkahi. Nabi Musa menangis, "Ya Rabbi, ini apa-apaan?" Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Nggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu, Allah sapal gayanya Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan, sebenarnya tidak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, ada bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa celok pangeran? Kula akan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebudin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, mbak Allah diringan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, iku beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Itu. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut.
tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu ya kan. Kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek ya. Ini nentek ya. Terus iya doa tuntas betul sebebas terus munggah ado-ado lah opo ngapain itu. Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam, ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fawqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal raiso dikirim nawang mati, amal raiso dikirim yang pangeran kok mbak atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok kodar raiso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya kodok kodar raiso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalilnya apa? Yang huwahu maya sawa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego, saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus. Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Ono sing potongane wedi terus hati-hati. Iku berarti makome madzahirul jalal. Ono sing amen guyon nek makome madzahirul jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang. Ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarokhin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata di dua ngalim raina itu contohnya. Sampai merengut terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya akan buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, ingin jadi orang alim. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah.
jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan, saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina, saya ulang lagi, suka kawin tapi takut, itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini, tapi kamu mau punya suami ya, tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami, tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku udah mlebu rokok mbak gak iso, dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi, karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA, HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa, orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sama, ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab sah, dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan, manggil dosen dekan VAI, dipanggil dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru panjang ya, bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak, ketemu di jalan dulu Mbah Zubair, kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok pe sowan gak oleh. Gak takok ning kene. Jangan biasa ditanya orang ngedek-dekan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau ninjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngoten teng dalan ninjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah, kayaknya enggak lah kata saya. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti enggak ada sholat kan. Makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden. Berarti yang sowan kiai itu mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik gue gede mah. Akhirnya wis ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sak tau. Ribet. Ya tak jawab, lah pitik masih gue urip to.
Cek urip Gus, wis sah cara mazhab Malik cek urip. Karena itu ada perdebatan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttoribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi, yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil gak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara mazhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara mazhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan besok apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Tapi nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini mazhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh enggak, karena ini urusan enggak penting. Dewe wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Men? Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman.